Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana Mazmur 100 ayat 5 mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan yang baik dan Tuhan yang setia juga adalah Tuhan yang mendengar doa setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita lebih jauh menaikkan pujian dan doa kita masuk satu di dalam doa terlebih dahulu. Sungguh benar ya Tuhan, Kau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami menaikkan syukur Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau menopang hidup kami, Engkau memelihara akan kehidupan kami. Dan Tuhan, sungguh ketika kami melihat betapa besar pemeliharaan Tuhan, betapa besar penyertaan Tuhan bagi kami, sungguh kami begitu yakin bahwa Tuhan Yesus yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang ada beserta dengan kami setiap waktu. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami akan memulai daripada persekutuan doa ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menerima setiap pujian dan mendengarkan setiap doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan waktu ini, biarlah hati kami boleh fokus hanya kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Dia memimpin kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di tengah badai sekalipun, kita tidak perlu takut. Karena penyertaannya selalu ada bagi kita. Mari kita pujikan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Bait kedua, di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Juru Selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Jika sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dengan kekuatan, kesehatan, dan kecukupan, semua itu semata-mata karena Tuhan sendiri yang telah menopang kehidupan kita. Mari kita mengucapkan syukur dan kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan.
Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami. Ya Tuhan, sungguh kami yakin jika hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua itu hanya karena Tuhan sendiri, hanya karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami. Sungguh Tuhan, kami memuji Engkau dan kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami mengetahui tentang kesetiaan Tuhan, hati kami pun semakin hari boleh semakin terdorong belajar setia di hadapan Tuhan saja. Terpujilah Tuhan yang baik. Dengar doa syukur yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mari kita berdoa untuk kelas katekisasi yang sedang berlangsung sejak minggu pertama di bulan Januari lalu. Kita bersyukur ada 28 orang yang mengikuti kelas katekisasi ini. Mari kita mendukung saudara-saudara kita yang mengikuti kelas katekisasi ini, Bapak Ibu Saudara, agar Tuhan memberikan mereka kesetiaan dan semangat untuk mengikuti kelas ini sampai akhir. Doakan juga untuk pembina yang mengajarkan setiap materi yang ada, agar Tuhan berikan hikmat dan kekuatan senantiasa. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk kelas katekisasi ini, Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami juga datang kepada Tuhan. Kami berdoa membawa untuk kelas katekisasi ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur jika ada 28 saudara kami yang bersedia untuk belajar tentang iman mereka kepada Tuhan. Dan bersedia untuk mau menyatakan iman mereka, mendeklarasikan iman mereka melalui baptisan maupun sidi. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan berikan mereka kesetiaan untuk mengikuti kelas ini. Terlebih Tuhan, biarlah melalui kelas ini Tuhan, mereka boleh semakin mengenal Engkau dan semakin percaya diteguhkan imannya di dalam Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk pembina, untuk penginjil Cornelius yang menyampaikan materi setiap minggunya. Berikan hikmat daripada Tuhan, berikan kekuatan daripada Tuhan, berikan kesetiaan daripada Tuhan untuk boleh mengajar kelas katekisasi ini. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk baptisan ataupun sidi bagi jemaat Pos PI Muara Bungo yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021. Adapun baptisan atas nama Ibu Juni dan sidi atas nama Brenda Nartawi dan Samuel Nartawi. Kita doakan Bapak Ibu Saudara agar mereka dapat mempersiapkan hati menerima baptisan maupun sidi. Kiranya iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan lewat baptisan ataupun sidi yang akan mereka terima. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk baptisan maupun sidi akan dilangsungkan pada tanggal 17 Januari nanti di gereja kami, khususnya bagi jemaat yang ada di Pos PI Muara Bungo yang akan datang dan menerima baptisan maupun sidi ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi Ibu Juni yang akan menerima baptisan, untuk saudara Brenda dan saudara Samuel yang akan menerima sidi. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan siapkan hati mereka untuk boleh menerima baptisan maupun sidi. Biar Tuhan sekali lagi baptisan maupun sidi ini boleh meneguhkan iman mereka di dalam Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan menjadi terang dan garam dalam kehidupan mereka ya Tuhan sebagai orang Kristen. Terima kasih Bapa di surga, sertailah mereka, kuatkan iman mereka, teguhkan hati mereka menjelang mereka menerima baptisan maupun sidi ini. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan Allah sendiri, Dia selalu menopang kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengetahui hal ini, biarlah kita boleh terus mendapat kekuatan untuk berseru dan berharap hanya kepada Yesus saja. Mari kita pujikan lagu Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru
berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita pujikan sekali lagi. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa untuk kegerakan pemuritan di tengah-tengah gereja kita. Secara khusus di tahun 2021 ini, kita bersyukur bahwa kita sedang mengadakan pelatihan pemimpin kelompok kecil untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang nantinya bisa memimpin anggota kelompok kecil yang baru. Kita doakan untuk proses multiplikasi ini agar dapat berjalan dengan baik, dan doakan juga agar kegerakan pemuritan ini semakin membawa jemaat mengalami pembaruan semakin serupa dengan Kristus. Mari kita buka suara berdoa bagi kegerakan pemuritan di tengah-tengah gereja kita. Bapa di surga, kami juga datang kepada Tuhan membawa untuk kegerakan pemuritan di tengah-tengah gereja kami GKPJ ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bersyukur secara khusus untuk pelatihan pemimpin kelompok kecil yang sedang dilangsungkan saat ini untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang nantinya boleh memimpin kelompok kecil yang baru. Tuhan, kami berdoa, siapkan hati daripada pemimpin kelompok kecil ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh belajar dengan sungguh sehingga pada waktunya nanti Tuhan, mereka boleh membawa jemaat-jemaat Tuhan masuk ke dalam kelompok kecil yang baru. Dan sekiranya Tuhan lewat kelompok kecil yang baru nanti, semakin ada pembaharuan di tengah-tengah jemaat Tuhan, semakin serupa dengan Kristus dan semakin mengasihi Kristus. Berdoa biarlah Tuhan kegerakan pemuritan ini boleh sungguh-sungguh membawa gereja kami semakin hari semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin boleh belajar menjadi gereja yang boleh mendidik jemaat-jemaat semakin serupa dengan Kristus dan boleh dimuridkan menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan, pimpinlah gerakan pemuritan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara bagi Sekolah Kristen Bina Kasih. Kita berdoa untuk proses penerimaan siswa baru, gelombang yang kedua yang sedang berlangsung. Kita berdoa agar banyak orang tua boleh mempercayakan anaknya untuk dididik di Sekolah Kristen Bina Kasih, sehingga setiap anak-anak dapat dididik intelektualitasnya dan karakternya sesuai dengan karakter Kristus. Yang kedua, kita juga doakan untuk proses pembelajaran jarak jauh yang masih dilakukan sampai saat ini secara online, baik oleh guru maupun oleh murid yang belajar. Kita berdoa kiranya proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik, serta orang tua murid boleh diberikan kekuatan dan kesabaran untuk boleh bekerja sama memperhatikan anak-anak mereka dalam proses belajar mengajar ini. Mari kita buka suara, kita berdoa bagi Sekolah Kristen Bina Kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk Sekolah Kristen Bina Kasih. Secara khusus Tuhan, saat ini mereka sedang mengadakan penerimaan siswa baru di gelombang yang kedua. Kami berdoa biar Tuhan akan menolong agar kiranya Tuhan banyak orang tua boleh digerakkan untuk boleh
memasukkan anak mereka ke sekolah Kristen Bina Kasih, sehingga Tuhan anak mereka boleh dididik dalam intelektualitas mereka, tetapi tidak sekedar intelektualitas ataupun pengetahuan saja, tetapi mereka juga boleh dididik dalam karakter, sehingga Tuhan anak-anak yang dipercayakan boleh semakin serupa dengan Kristus ketika mereka belajar di sekolah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi proses pembelajaran jarak jauh yang masih dilakukan saat ini secara online. Kami berdoa Tuhan bagi guru-guru yang menyampaikan pelajaran maupun bagi murid-murid yang belajar. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka hikmat juga boleh belajar dengan baik di tengah-tengah masa seperti ini Tuhan. Biarlah ini tidak menjadi alasan mereka untuk tidak mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan lewat masa-masa seperti ini pun mereka juga boleh mempermuliakan Tuhan lewat prestasi yang boleh ditunjukkan. Terima kasih Bapa di surga, berikan juga Tuhan kekuatan maupun kesabaran bagi orang-orang tua murid yang saat ini juga mengawasi anak-anak mereka selagi mereka belajar dari rumah. Kiranya mereka boleh mendampingi anak-anak mereka untuk juga boleh belajar dengan baik. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita, khususnya terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini. Kita bersyukur jika saat ini vaksin telah tersedia. Kita doakan Bapak Ibu Saudara untuk pendistribusian vaksin di negara ini dalam waktu dekat agar dapat dilakukan dengan baik, dan doakan juga agar vaksin ini pun boleh bekerja dengan baik. Doakan juga agar masyarakat tidak mudah terhasut dengan berbagai berita bohong ataupun hoax terkait dengan vaksin ini. Mari kita buka suara bagi bangsa dan negara kita terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami juga datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan dalam penanganan virus COVID-19 ini. Kami berdoa biar Tuhan boleh menolong, beri hikmat bagi pemerintah kami mengambil langkah terbaik untuk boleh mengatasi masalah pandemi ini ya Tuhan. Secara khusus kami juga bersyukur jika saat ini Tuhan vaksin telah tersedia. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk pendistribusian vaksin yang masih berlangsung. Mohon Tuhan juga tolong beri hikmat bagi pemerintah kami boleh mendistribusikan dengan baik dan dengan adil. Kami juga berdoa Tuhan bagi penggunaan vaksin ini. Biar vaksin ini Tuhan ketika digunakan boleh aman, bahkan boleh juga Tuhan mendatangkan satu hal yang baik bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan secara khusus bagi masyarakat yang ada, agar kiranya Tuhan masyarakat tidak mudah untuk percaya berita-berita bohong ataupun hoax terkait vaksin ini Tuhan. Dan mereka pun boleh percaya berita yang benar dan mereka pada akhirnya boleh menerima vaksin ini dengan baik di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama pujikan bagian ref dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan dari sakitnya. Yang pertama kita doakan Ibu Luther yang dalam kelemahan tubuh saat ini. Yang kedua kita doakan Ibu Ong Ching Hui dalam menjalani sakit stroke saat ini, biar Tuhan boleh pulihkan. Kita doakan juga untuk Baby Atalia yang sedang menjalani terapi saat ini. Doakan untuk Ibu Intan Hulu yang saat ini mengalami sakit diabetes. Doakan juga untuk Ibu Lee Tio Jun atau Ibu Yeni, mama dari penginjil Indawati yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari saudara kita membuka suara, kita berdoa bagi 5 saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Mari kita buka suara berdoa.
Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Khususnya Tuhan saat ini mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa Tuhan biarlah kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan ada beserta dengan mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Luther yang saat ini Tuhan sedang mengalami kelemahan tubuh. Biar Tuhan boleh memulihkan dan terus menguatkan akan Ibu Luther Tuhan hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk Ibu Ong Ching Hue ya Tuhan, yang saat ini sedang bergumul dengan sakit stroke. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menolong dia, menghiburkan dia hari lepas hari. Dan juga Tuhan biarlah keluarga pun boleh memperhatikan dan boleh memberikan cinta kasih kepada ibu yang dikasihi ini Tuhan. Berdoa biarlah lewat obat-obatan maupun lewat makanan minum boleh menyembuhkan dan boleh memulihkan akan Ibu Ong Ching Hue ini ya Tuhan. Kami juga datang kepada Tuhan berdoa bagi bagi baby Atalia saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur jika baby Atalia boleh menjalani proses pengobatan dan saat ini sedang menjalani terapi. Tuhan juga akan terus menolong akan bayi yang kecil ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memulihkan dia hari lepas hari ya Tuhan. Sehingga dia boleh pulih secara total dan boleh bertumbuh menjadi anak yang boleh membanggakan orang tuanya, bahkan boleh menyenangkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Intan Hulu yang saat ini sedang bergumul dengan sakit diabetes. Biar Tuhan akan tolong akan hamba-Mu ini ya Tuhan, berikan kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa ya Tuhan. Biarlah dia boleh menghadapi sakitnya ini dan dia boleh bahkan mendapat pemulihan daripada Tuhan hari lepas hari lewat obat-obatan maupun lewat istirahat dan yang dia boleh dapatkan setiap harinya. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Yeni, mama dari penginjil Lindawati Tuhan, yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan tubuh. Berdoa biar Tuhan juga akan menolong akan hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Ibu Yeni boleh Tuhan kuatkan senantiasa. Biarlah Tuhan di masa-masa sakitnya dia boleh mengalami Tuhan, melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang setia mendampingi dia bersama-sama dengan dia. Tuhan kami berdoa bagi kelima saudara-saudara kami ini. Biar Tuhan boleh menyatakan kuasa-Mu, menyatakan belas kasih-Mu untuk boleh memulihkan, untuk boleh menyembuhkan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah masa sakit ini, mereka boleh melihat penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan ada bagi mereka. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya memberikan kita kesempatan selama 1 menit untuk kita boleh berdoa bagi pergumulan pribadi kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan, berdoa bagi pergumulan pribadi kita selama 1 menit. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami saat ini, tidak pernah mengubah fakta bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan menyertai setiap kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan kami melalui apapun saat ini yang sedang digumulkan oleh setiap kami, oleh saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga Allah yang mendengar setiap doa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu pada hari ini. Terpujilah Tuhan, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah ketaatan, bukan kehendakku. Biarlah lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Mika, kita boleh sama-sama lebih diteguhkan lagi untuk belajar taat pada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Kita pujikan PPK 136, kehendak Tuhan laksanakan. Kehendak Tuhan jadikanlah ku tanah liat
lihat kau penjunan, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, jadikanlah tilik hatiku dan sucikan. Di hadirat-Mu ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Musik saja. Biarlah kita boleh patuh kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita pujikan bait ketiga, kehendak Tuhan jadikanlah. Kehendak Tuhan jadikanlah, pegang hidupku agar tahan, penuhi aku dengan Roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Hiduplah Yesus, hiduplah Yesus di hatiku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Mika. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada malam ini kita akan sama-sama sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita untuk kita boleh bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami yang mengaku mengikut Engkau, tapi tidak jarang pula kami menolak untuk hidup di dalam kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau boleh mengampuni kami ya Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kami hidup di dalam kehendak Engkau, menaati firman-Mu, itu boleh membawa kami kepada kedamaian yang sesungguhnya. Dan pada saat ini juga pula Tuhan, biarlah kami boleh merendahkan hati kami, menundukkan kehendak kami, supaya firman Tuhan yang boleh memimpin kami ya Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam ini pun juga boleh sungguh-sungguh kami dengarkan dengan baik. Dan terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Saudara, saya akan membacakannya hanya beberapa ayat saja di dalam perikop 15. Silakan saudara bisa menyimaknya. 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikianlah bunyi firman Tuhan. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang apa yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kemudian kita akan menyimak di ayat yang ke-7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi
dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Kemudian kita akan baca di ayat yang ke-19 sampai 23. "Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Saudara, sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saudara, ada satu topik yang tidak populer dalam kekristenan saat ini. Bahkan mungkin topik ini juga tidak populer di dalam dunia atau bidang apapun. Apakah itu, saudara? Benar, ketaatan. Seseorang bisa berbicara apa saja yang diinginkan asal tidak melibatkan ketaatan. Misalnya saja, ketaatan pada hukum atau ketaatan kepada sebuah aturan. Saudara, memang ketika kita dilahirkan di dalam dunia ini, kita dilahirkan sebagai orang yang punya kehendak bebas. Sedangkan ketaatan selalu berbicara boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka ini selalu bertentangan dengan ketaatan itu sendiri. Maka saudara, pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali, merenungkan kembali tentang ketaatan itu sendiri. Saudara, perikop yang kita baca tadi dibuka dengan sebuah alasan mengapa Tuhan menjadikan Saul sebagai raja, yaitu supaya Saul dapat mentaati perintah Tuhan. Saul menjadi raja atas Israel karena Tuhan sendiri yang mengangkatnya jadi raja. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa sekalipun Saul menjadi raja, tetap Saul harus mengikuti perintah atau instruksi daripada Tuhan. Perhatikan kata dengarkanlah atau kata sama yang dipakai oleh Samuel ketika dia menyampaikannya kepada Saul. Kata sama atau kata dengarkanlah ini bukan sekedar mengandung mendengarkan saja. Bukan hanya sekedar mendengarkan. Tetapi mendengarkan yang diikuti dengan ketundukan, ketaatan diri pada apa yang didengarkan. Maka saudara, jelas sekali bahwa ketika Saul dijadikan raja, dipercayakan sebagai raja, Saul harus menampilkan ketaatan atau ketundukan. Saudara, jika Tuhan mempercayakan saudara untuk melayani hari ini, sudahkah saudara melayani Tuhan dengan ketundukan, ketaatan saudara di dalam pelayanan saudara? Atau mungkin jika hari ini saudara dipercayakan menjadi pedagang atau pekerja yang sukses, jangan sampai karena menjadi pedagang atau pekerja yang sukses kita gagal untuk mentaati perintah Tuhan. Saudara, Saul, dia gagal untuk menampilkan ketaatannya terhadap kepercayaan yang diberikannya. Saudara, ada dua hal yang membuat Saul
gagal untuk taat kepada Tuhan. Yang pertama saudara, tidak mentaati perintah Tuhan dengan tepat. Saudara, perintah Tuhan kepada Saul jelas sekali disampaikan melalui firman Tuhan. Tuhan minta Saul untuk membunuh habis semua orang Amalek. Baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, termasuk juga bayi yang sedang menyusu. Bukan hanya orang-orangnya juga, tetapi termasuk binatang-binatang yang dimiliki oleh orang Amalek. Yaitu domba, keledai, unta, dan sebagainya. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh Saul? Saudara, mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa Tuhan tega hatinya membunuh habis orang-orang Amalek? Saudara, hal ini karena orang Amalek sendiri pernah melakukan kejahatan atau menghalangi bangsa Israel sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan memang saudara, ketika kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-4, di situ juga jelas bahwa Tuhan sendiri berjanji akan menghabiskan, menghilangkan orang Amalek itu di bawah kolong langit ini. Saudara, hal ini menyadarkan kepada kita, ketika Tuhan tidak suka perbuatan jahat atau dosa yang dilakukan oleh manusia, Tuhan bisa melakukan apapun, termasuk menghilangkan itu dari kolong langit ini. Maka saudara, kita perlu berhati-hati terhadap dosa. Saudara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini jelas sekali disampaikan bahwa Saul harus menghabiskan semua milik dan orangnya. Artinya Saul tidak boleh menyayangkan atau menyisihkan orang-orang Amalek atau binatang yang dimiliki oleh Amalek itu. Tapi pertanyaannya saudara, apa yang dilakukan oleh Saul? Saul justru tidak menumpas habis, melainkan menyisihkan Raja Amalek, yaitu Agag. Agag ditangkap hidup-hidup, dan bukan hanya Raja Amalek yang ditangkap hidup-hidup, yang tidak dibunuh. Tetapi Saul juga mengambil binatang-binatang yang terlihat tambun dan sangat berharga itu. Saudara, kenapa Saul melakukan hal ini? Ada beberapa argumen yang mengatakan begini saudara. Mungkin saja saat Saul ingin membunuh habis orang-orang Amalek, Saul merasa sayang untuk membunuh atau membuang dengan sia-sia binatang-binatang yang bagus itu. Kenapa tidak digunakan untuk sesuatu yang lain? Saudara, saya pikir ada kalanya kita juga berpikir demikian ketika kita menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mencampuri kehendak yang jelas-jelas itu datangnya dari Tuhan dengan kita campuri dengan kehendak diri kita sendiri. Akhirnya saudara, apa yang menjadi perintah Tuhan itu tidak lagi murni perintah Tuhan itu. Karena tercampur dengan pemikiran dan juga kehendak kita yang berdosa. Saudara, ini sangat fatal dan bahaya sekali. Karena hal ini akan membawa kita keliru untuk melakukan perintah Tuhan itu. Keliru di dalam menjalankan kehendak Tuhan. Saudara, inilah salah satu bentuk ketidaktaatan itu. Menolak dipimpin oleh Tuhan dan memilih cara kita sendiri.
Maka saudara, apapun bentuk ketaatan yang saudara lakukan, jika itu tidak lagi murni dari perintah Tuhan, maka Tuhan tidak menyebutnya itu sebagai ketaatan yang sesungguhnya. Saudara, 2 kali Saul menyebut dirinya bahwa ia sudah mentaati instruksi atau perintah daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengakui bahwa Saul sudah mentaati perintah Tuhan. Saudara, bagi Tuhan, Saul gagal untuk taat. Lantas bagaimana dengan kita? Bukankah kerap kali firman Tuhan itu datang kepada kita dengan jelas tersampaikan? Namun tidak jarang pula saudara, kita keliru di dalam menjalankan instruksi atau perintah yang jelas-jelas itu datangnya dari Tuhan. Misalnya saja saudara, perintah Tuhan di dalam memberikan persepuluhan. Saudara, Alkitab jelas mengatakan bahwa kita harus memberikan persepuluhan. Tapi mungkin di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mau memberikan persepuluhan, kita mulai sayang terhadap 10% dari pendapatan yang kita miliki. Kemudian kita berpikir, oh Tuhan, bukankah selama ini aku sudah banyak kali membantu orang lain? Bukankah selama ini banyak kali uangku aku pakai untuk menolong orang lain? Maka biarkan itu menjadi persepuluhanku di hadapan Tuhan. Saudara, kita mencampuri firman Tuhan yang jelas tersampaikan kepada kita dengan pemikiran dan kehendak kita yang berdosa. Meskipun itu terlihat saleh, tetapi jika itu tidak murni datang daripada Tuhan, maka Tuhan tidak menyebutnya itu sebagai ketaatan. Atau saudara, mungkin saudara pernah melayani orang yang baru percaya. Dan kemudian orang yang baru percaya ini, dia punya patung-patung, di mana patung-patung ini berisi dengan allah-allah atau berhala. Kemudian saudara mengatakan bahwa ketika kamu mau jadi percaya kepada Tuhan, tidak boleh lagi menyembah kepada berhala itu. Nah, saudara, ketika kita sandingkan hal ini di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, di situ firman Tuhan jelas dikatakan bahwa segala patung-patung, meskipun patung itu emas atau terbuat dari perak, tetap patung itu harus dibakar. So, bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan pelayanan ini? Sayang tidak, saudara, untuk membakar habis patung-patung itu yang terbuat dari emas dan juga perak. Mungkin saudara berpikir begini, daripada dibakar habis, mending didoakan, kemudian kita jual patung ini. Dan kemudian uang itu kita persembahkan untuk Tuhan. Saudara, kelihatannya saleh. Tapi jika itu tidak datangnya daripada Tuhan, maka apapun bentuk ketaatan yang saudara lakukan, bukanlah ketaatan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Atau mungkin saudara pernah berada pada posisi Tuhan menawarkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau bertahan di dalam pelayanan ini. Aku mau melayani di dalam bidang yang lain. Karena menurut aku pelayanan yang itu lebih tepat, lebih cocok. Ketimbang ketika kita menundukkan diri kita untuk setia terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi kita memilih mencampurkan hal itu dengan pemikiran-pemikiran kita. Yang mungkin saja kita mulai tidak suka dengan orang-orang yang ada di dalam pelayanan sebelumnya. Saudara, ada banyak sekali bentuk-bentuk kekeliruan yang kelihatannya itu saleh.
kemudian kita mengakuinya sebagai bentuk ketaatan kita di hadapan Tuhan. Kita sudah taat di hadapan Tuhan. Tapi ironisnya saudara, Tuhan tidak memandangnya sebagai bentuk ketaatan. Kemudian yang kedua saudara, yang membuat Saul gagal untuk taat adalah menjunjung tinggi kehormatan dirinya sendiri. Ketika Samuel hendak menemui Saul, dikatakan bahwa Saul pergi ke Karmel dan mendirikan tanda peringatan. Saudara, terjemahan NIV lebih jelas di situ dikatakan ia, di sini Saul ya, ia telah mendirikan sebuah monumen untuk kehormatan dirinya sendiri. Saudara, seseorang yang mendirikan tanda peringatan atau monumen berarti mendirikan sebuah nama supaya bisa diingat. Maka di dalam konteks ini berarti Saul sedang mendirikan namanya supaya dilihat oleh orang lain. Saul merasa bahwa ia sudah menang melawan orang Amalek. Padahal di mata Tuhan, Saul dianggap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, manusia tidak layak mendirikan monumen untuk dirinya sendiri. Justru manusia harusnya mendirikan monumen, mendirikan nama untuk Tuhan yang kita sembah. Saudara, inilah tanda orang yang mengejar kehormatan dan pengakuan bagi dirinya sendiri. Orang yang demikian adalah orang yang rela melakukan apa yang jahat di mata Tuhan demi membangun kehormatan dirinya sendiri. Saudara, hal ini kita dapati ketika Saul diperhadapkan oleh Samuel. Tidak hanya pergi ke Karmel untuk mendirikan nama bagi dirinya sendiri, tetapi dia juga berbohong dan tegas berkata bahwa dia telah menaati Tuhan. Saudara, meskipun Saul mendapat kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya, tapi ia tidak menggunakan kesempatan itu. Tetapi justru ia menangkis ketidaktaatannya dengan menyalahkan rakyat dengan alasan bahwa rakyat ingin menjadikan binatang yang tambun dan berharga tadi sebagai persembahan untuk Tuhan. Saudara, orang yang konsen dengan kehormatan dirinya, maka ia tidak mau dipersalahkan. Tapi justru mencari-cari kesalahan orang lain. Saul tetap menyalahkan rakyat. Padahal jika memang itu betul, rakyat ingin menjadikan binatang yang tambun dan berharga itu untuk dijadikan persembahan korban, Saul punya otoritas untuk menolaknya. Tetapi saudara, tidak dilakukannya oleh Saul. Padahal Saul punya wewenang membawa rakyat ini untuk berbalik, mengingat kembali kepada perintah atau instruksi daripada Tuhan. Maka ketika seseorang yang kehendaknya tidak sejalan dengan Tuhan dan terlalu fokus dengan dirinya atau kehormatan dirinya, maka orang yang demikian mudah untuk mengesampingkan ketaatannya pada Tuhan. Ketaatan pada Tuhan bukanlah menjadi sebuah otoritas yang tertinggi. Saudara, betapa rusaknya kehidupan manusia yang berdosa hingga ketundukan
atau ketaatan pada Tuhan tidak menguasai hatinya. Bagi Saul, menyisihkan Raja Agag, menangkap hidup-hidup Raja Agag, tidak membunuhnya, dan kemudian mengambil, menjara binatang yang bagus dan berharga itu, dan kemudian dipersembahkan pada Tuhan, akan membuat Tuhan senang, akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi faktanya, Tuhan tidak memperkenankannya. Saudara, persembahan korban yang dilakukan oleh Saul sama dengan ketika Kain memberikan persembahannya di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan menolaknya. Tuhan tidak mengindahkan, tidak memperkenankan persembahan Kain. Saul maupun Kain sama-sama melakukannya tanpa ketaatan di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan suka dengan korban bakaran, namun jauh lebih suka ketika manusia mentaati apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ucapkan melalui firman-Nya. Meskipun persembahan korban yang kita lakukan kelihatannya baik dan benar, namun tanpa ketaatan tidak ada gunanya. Apa gunanya saudara ketika kita rajin melakukan agama-agama agamawi, jika kita menolak sesuatu yang Tuhan minta untuk kita kerjakan? Untuk apa kita berkorban diri, berkorban waktu, berkorban pikiran, ide di dalam pelayanan kita? Jika kita tidak mau dengar firman Tuhan, supaya kita lebih dulu bersekutu, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Apa gunanya pengorbanan itu semua dalam pelayanan kita? Tidak ada gunanya. Dan sebaliknya saudara, apa gunanya pagi-pagi kita harus beribadah kepada Tuhan, baca firman Tuhan, punya pengenalan yang baik kepada Tuhan, tetapi kita menolak diri, mengeraskan hati kita untuk meresponi panggilan Tuhan untuk melayani? Tidak ada gunanya pengorbanan itu semua. Saudara, penolakan Tuhan terhadap persembahan korban yang dilakukan oleh Saul sama ketika ia menolak persembahan Kain. Maka saudara, hari ini kita disadarkan kembali. Lebih baik kita mentaati, mengikuti apa yang Tuhan katakan, daripada melakukan segala sesuatu tanpa atau tidak mentaati Tuhan. Saudara, mari kita mengingatkan pada diri kita masing-masing, mendengarkan baik-baik yang Tuhan katakan, dan pastikan saudara melakukannya. Inilah ketaatan yang Tuhan sukai, lebih dari pengorbanan saudara tanpa ketaatan itu. Saudara, dari kisah Saul, akhirnya kita belajar bahwa ketidaktaatan di hadapan Tuhan akan membawa konsekuensi yang serius. Akhir dari kegagalan Saul untuk taat pada kehendak Tuhan, ia ditolak menjadi raja. Ketidaktaatannya membuat Tuhan mencabut kepercayaan yang diberikan oleh Saul. Saudara, ketidaktaatan membuat kita tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Sedangkan ketaatan memberikan kemenangan dan juga kedamaian bagi kita. Karena ketaatan Yesus Kristus di atas kayu salib memberi saya dan juga saudara kemenangan dan kedamaian sampai hari ini. Tapi karena ketidaktaatan Adam dan Hawa menolak kehendak Tuhan atau firman Tuhan,
membawa manusia jauh dari Tuhan, diusir dari taman, dan kemudian terputus relasinya dengan Tuhan. Betapa ironisnya ketika kita memilih, memutuskan untuk tidak taat kepadanya. Saudara, demikian juga dengan Saul. Bukankah Tuhan mencabut kepercayaannya pada Saul? Saul tidak lagi menjadi raja. Tuhan menolak dia menjadi raja bagi bangsa Israel yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Saul menolak untuk mentaati perintah atau instruksi daripada Tuhan. Maka apapun kepercayaan yang Tuhan percayakan pada kita sampai hari ini, saudara, maka kita perlu menampilkan ketaatan terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan. Baik atau tidak baik kepercayaan itu. Saudara mungkin bertanya di dalam hati, hari ini jika Tuhan mempercayakan saya untuk sakit, sudah lama saya sakit terbaring di dalam tempat tidur, bisakah saya bisa taat kepada Tuhan? Saudara, hal ini juga berlaku. Meskipun saudara hari ini dipercayakan bergumul dengan sakit penyakit saudara, Tuhan menghendaki saudara untuk tetap bertahan, tunduk, taat terhadap perintah dan instruksi daripada Tuhan. Saudara, jika hari ini kita berada pada titik bahwa ketaatan bukan kehendakku, ketaatan bukan kehendakku, maka izinkan saya untuk berkata kepada saudara, jangan-jangan saudara memang tidak serius untuk hidup di dalam Kristus. Jika saudara serius hidup di dalam Kristus, maka saudara siap untuk taat pada kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Sebab itulah ketaatan dalam Kristus akan pas dan matching dengan kehendak kita. Tapi jikalau kita tidak serius hidup dalam Kristus, maka kehendak Tuhan tidak akan pernah pas atau tidak pernah matching dengan kehendakku atau pemikiran diri kita sendiri. Maka kita keliru dan salah dalam menjalankan ketaatan dan lebih memfokuskan diri pada penghormatan diri kita sendiri. Kenneth Hagin mengatakan begini, ketidaktaatan tidak bisa mendatangkan berkat dari Tuhan, tapi justru membawa penghakiman dari Allah. Saudara, tidak ada yang lebih indah selain menundukkan atau kehendak kita untuk taat pada kehendak Tuhan. Dengan demikian saudara, akan membawa kita pada kedamaian di tengah badai, keselamatan dan juga kemenangan. Ketika Saul menjadikan binatang yang tampak tambun dan berharga itu, Tuhan justru mengatakan bahwa persembahan korban yang dilakukan itu bagaikan bangkai yang busuk di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memperkenankan persembahan, pengorbanan, jerih lelah kita jikalau itu tidak murni dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Maka mari kita berjalan dalam ketaatan pada Allah supaya kita dapat melangkah dalam kehendak Tuhan yang sempurna itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sesungguhnya ketika kami menyelidiki lebih dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, betul Tuhan, kerap kali kami keliru di dalam kami menjalankan perintah Tuhan. Karena kami isi, kami campuri, kami nodai dengan pemikiran dan kehendak kami yang berdosa.
Bahkan juga tidak jarang kami begitu concern dengan kehormatan diri kami ketika kami menjalankan perintah Tuhan. Terlihat saleh, tetapi sesungguhnya kami sedang mendirikan nama kami sendiri. Mendirikan monumen bagi diri kami ya Tuhan. Maka hari ini, ampuni kami dan tolonglah kami untuk kami boleh merubah sifat kami, karakter kami, pola pikir kami ya Tuhan. Karena sesungguhnya ketidaktaatan justru akan membawa kami kepada penghakiman daripada Engkau Tuhan. Dan ketaatan justru akan membawa kedamaian yang sesungguhnya dan keselamatan itu. Tolonglah kami menjalani hari-hari kami di tahun 2021 ini dan seterusnya dengan hidup yang taat kepada Tuhan. Ketaatan kami jadikan sebagai otoritas yang tertinggi yang perlu untuk kami lakukan. Roh Kudus, tolonglah tiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, kebaktian persekutuan doa kita pada malam hari ini sampai di sini. Silakan mengambil saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.